may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin melakukan Allah SWT. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah. Sore hari ini kita kembali bisa ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita telah menyelesaikan tentang bab iktisadu fi ta'ah, tentang bersikap biasa atau sedang-sedang di dalam taat pada Allah. Sekarang kita masuk ke bab 15, yakni babul muhafazati 'alal a'mal. Bab muhafazah, tentang menjaga, ya. Muhafazah itu menjaga, 'alal a'mal, atas amal-amal. Maksudnya menjaga biar tetap istiqomah, ya, tidak ditinggalkan tapi terus rutin diamalkan. Bahasa Arab muhafadzah dari hafazoh, hafiz, apa orang disebut hafiz itu kan karena dia menjaga. Kalau lidah orang Indonesia itu zot itu tidak dilafalkan dengan secara benar, biasanya diganti L, ya, zohir batin jadi lahir batin, sholat zuhur jadi luhur, ya. Kemudian makanya dulu waktu awal-awal belajar itu Islam itu isya, subuh, luhur, asar, maghrib, karena zat itu diterjemahkan L, ya, jadi lahir, kemudian luhur. Kemudian juga dalam kata hafaz, ya, hafaz itu, hafazah itu menghafal. Orang Indonesia tidak bisa bilang hafaz tapi hafal. Itu jadi akhirnya orang yang menghafaz Al-Quran itu disebut menghafal, gitu ya, menghafal Al-Quran. Nah, namanya hafiz. Hafaz itu sendiri artinya menjaga. Menjaga dalam artian penjagaannya itu ya dengan, kalau Al-Quran itu dihafal, ya, jika biar tidak lepas, karena disebutkan di dalam hadis Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada onta yang tidak diikat, ya. Onta itu gampang sekali lepas karena memang sifatnya liar. Nah, udah liar terus nggak diikat, nah itu kan gampang lepas. Makanya hafalan itu kalau nggak diulang-ulang, ya, itu seringkali lupa. Nah, itu Al-Quran itu orang yang sering mengulang hafalan, ya, sehingga apa namanya nempel terus di memori, itu namanya hafiz. Nah, ini juga dengan bab al-muhafazati 'alal a'mal, bab menjaga di sini ya berketerusan, ya, tidak meninggalkan atas amal-amal. Ayat-ayatnya, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, alam yakni lilladina amanu, alam yakni, tidaklah atau tidakkah telah datang, lilladina amanu, untuk orang-orang yang beriman, antah sya'akulubuhum, bahwasanya hati-hati mereka orang beriman itu tahsya itu khusyuk, apa, merasa takut, ya. Khosya'a itu jadikan khusyuk, merasa takut, lidzikrillah, merasa khusyuk untuk apa? Lidzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Wama, dan juga zikir kepada apa yang nazala minal haq, turun dari al-haq, yakni Al-Quran. Artinya perkataan tidakkah telah datang itu maksudnya ini pertanyaan retoris. Ini pertanyaan retoris itu tidak perlu jawaban. Maksudnya adalah ya saatnya telah datang bagi orang-orang beriman untuk mengingat Allah dengan khusyuk dan juga mengingat apa yang diturunkan oleh Allah dari Al-Quran juga dengan khusyuk. Wala yakunu, dan janganlah mereka itu menjadi seperti alladzina utul kitab, orang-orang yang telah diberi kitab, min qablu, dari sebelumnya.
Karena ada umat yang dulu juga diberi kitab, ya, sebelum umat Islam, ya ini orang-orang Yahudi dan juga orang Nasara. Fatola alaihimul amad, maka panjanglah atas mereka itu waktu. Jadi waktu panjang telah mereka lalui. Fakosat qulubuhum, maka menjadi keraslah hati-hati mereka. Jadi dengan berlalunya waktu itu malah membuat hati mereka keras. Ini surat Al-Hadid ayat 16. Ya. Jadi ini teguran, bukan teguran sebenarnya, lebih kepada perintah kepada orang beriman agar khusyuk di dalam zikrullah dan juga khusyuk terhadap membaca dan juga merenungkan ayat-ayat Allah dari Al-Quran. Jangan sampai seperti orang umat sebelumnya, yaitu umat Yahudi dan Nasara, di mana mereka itu dengan berlalunya waktu, ya awal-awal mereka taat, tapi makin kesini makin lewat waktu itu mereka melenceng, hatinya jadi keras. Contoh yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran adalah orang-orang Yahudi, yaitu tiap saat turun nabi mereka yang menurunkan kepada umat atau orang Yahudi itu kitab ini adalah Nabi Musa, yakni ada kitab Taurat. Nabi yang diturunkan pada Nabi Musa kitab Taurat. Dan nabi-nabi setelah Nabi Musa itu juga masih menggunakan Taurat. Ya, jadi Nabi Sulaiman pakai hukum apa? Ya hukum Taurat. Nabi Daud hukum apa? Taurat juga. Tetapi Nabi Daud punya Zabur. Zabur itu isinya zikir, ya bukan hukum. Di Nabi Daud itu nabi dari kalangan Bani Israel juga, diturunkan atau diutus untuk umat Bani Israel juga. Ada kitab atau diturunkan kepada Nabi Daud itu kitab Zabur. Zabur itu isinya puji-pujian. Zabur itu isinya puji-puji. Tapi berhukum dengan siapa Nabi Daud? Berhukum dengan Taurat. Ya, kemudian setelah Nabi Daud siapa semua nabi-nabi, Nabi Yesaya, Nabi Jehezkiel, Nabi Samuel, Nabi semuanya sampai Nabi Isa itu semuanya menggunakan kitab Taurat. Nah, hanya Nabi Isa Taurat ini kemudian dilengkapi, digenapi istilahnya. Digenapi itu ada hukum-hukum yang disesuaikan. Nah, sehingga di situ ada Injil yang mana tidak merubah sedikit pun Taurat tetapi melengkapi. Nah, itu Nabi Isa alaihi salam. Tapi berlalunya waktu sebegian panjang, ya ratusan tahun, yang tadinya iman mereka itu kokoh tapi kemudian berbalik menjadi keras hatinya, bahkan banyak mengalami ya perombakan sana sini hasil ulah tangan manusia, sebagaimana kita kemarin telah bicarakan di tafsir pagi, ya bahwasanya janji menjaga kitab, ya itu adalah ada di rasul-rasulnya. Ya, rasul itu nanti mereka yang jaga kitab. Tapi kalau janji menjaga Al-Quran itu datang dari Allah. Artinya selama Nabi itu ada dari kalangan Bani Israel maupun dari orang Yahudi ataupun Nasrani, selama Nabinya ada, isi kitabnya terjaga, itu dijamin oleh Allah. Tapi begitu Nabinya sudah nggak ada, Allah tidak menjamin isinya. Beda dengan Al-Quran. Yang kemarin kita sudah bahas tuntas gitu ya. Nah, sehingga Fatola alaihimul amadu fakosat qulubuhum. Nah, ketika lewat panjang-panjang, lama-lama beberapa syariat itu ditinggalkan. Contoh seperti di kitab Sahih Bukhari itu dijelaskan di sana hukum orang yang berzina. Ya, itu di kitab Taurat. Ya, orang Yahudi itu di kitab Tauratnya jelas berzina itu rajam. Ya, itu di kitab Taurat. Tapi kalau yang berzina itu para pembesarnya, itu tidak dihukum, ya bahkan diubah. Nah, beberapa ayat-ayat tentang rajam itu dibuang,
ya terus diganti. Jadi ada unsur campur tangan manusia. Bahkan kemarin juga kita sudah jelasin ya bagaimana di zamannya khalifah salah satu khalifah ya itu di sana disebutkan adanya orang Yahudi yang biasa kumpul untuk apa namanya debat ya di Ahad pagi kemarin bagaimana orang Yahudi ini kemudian tiba di satu masa ya ikut debat tapi membela orang Yahudi. Nah kemudian khalifahnya ini tertarik karena cara debatnya itu pinter ya orang ini pinter pemudanya terus saya dipanggil kamu masuk Islam tak kasih jabatan nggak mau gitu ya. Nah terus waktu berlalu tibalah saat debat sekarang tiap tahun itu digelar debat terbuka itu digelar. Setelah beberapa tahun datang lagi orang itu tapi kok sudah sorbanan sudah pakai jubah sudah ini masuk sudah masuk Islam malah. Khalifahnya kaget loh kamu kok sekarang jadi masuk Islam gitu ya. Kemarin tata orang Islam nggak mau gitu kan. Iya karena saya mau menguji agama-agama ini. Yang akhirnya ujiannya itu apa? Dia bikin Taurat ditulis dengan tangannya tapi diubah-ubah ya terus dia jual ke kelenteng-kelentengnya orang-orang Yahudi gitu ya. Ya kemudian ini harganya sekian mereka baca oh ini cocok ya, beli dah. Dan itu dia bikin banyak ini ditulis ini jadi mereka baca sudah disusupi ditambahi dikurangi itu pada nggak tahu. Nah terus dia coba juga dengan kitab yang lain yang Injil apa itu juga sama dia bikin banyak enggak ini. Nah begitu dia coba Quran dia tulis dia kurangi dia tambahi apa itu dia jual ke orang-orang Pak ini saya jualan tulisan apa mushaf Al-Quran tulisan tangan gitu ya karena belum ada mesin cetak diterima dibaca wah ini kamu gimana ngaco ini salah ini salah ini baru level gak usah kiai gitu ya baru orang biasa salah kamu ini wow dia kaget loh kok bisa tahu gitu kan ya karena dihafal tadi dijaga tadi itu ya, makanya begitu lihat waduh susah nih nembusi orang Islam pakai Quran di utak-utik isinya ini susah akhirnya apa masuk Islam sendiri seorang Yahudi ini makanya ketika datang berikutnya dia sehingga terjaga umat Islam ini terjaga kitabnya ya kitabnya terjaga. Nah cuma tadi umatnya ya umat Islam ini disindir oleh Allah jangan seperti umat terdahulu setelah lewat waktu yang lama yang tadinya semangat itu malah terus kendor semangatnya terus melenceng ya. Ini teguran. Berikutnya waqala ta'ala waqafaina bi Isa bin Maryam dan kami iringkan dengan Isa bin Maryam. Artinya umat Bani Israel itu ada nabi, turun nabi, turun nabi. Nah, kemudian diiringkan penutup nabi mereka itu nabi dari Bani Israel ya. Waqafaina kami iringkan bi Isa bin Maryam. Ini Isa bin Maryam. Wa atainahul Injil dan kami berikan kepada dia kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu dan kami jadikan fi qulub pada hati-hati alladzina tabauhu orang-orang yang mengikuti Nabi Isa itu ra'fah belas kasih wa rahmah dan kasih sayang. Ya, jadi ra'fatan wa rahmah itu belas kasih sayang. Ini umatnya Nabi Isa dikaruniai hati mereka itu rasa belas kasih sayang. Warohbaniyah, adapun rohbaniyah itu adalah tradisi apa namanya ya, tradisi kerohiban, di mana orang itu tidak nikah, tidak ini dan lain sebagainya, itu tradisi kerohiban. Itu ibtada'uha, mereka itu membuat-buatnya. Ya, ibtada'uha mereka tuh kata bid'ah itu kan sesuatu yang dibuat. Ibtada'uha itu maksudnya mereka berbuat bid'ah padanya atau membuat-buat tradisi itu. Maka tabna alaihim, tidaklah kami mewajibkan atau tidaklah kami menetapkan rohbaniyah itu. Jadi yang namanya membujang terus hidup hanya untuk apa namanya tempat ibadah apa itu tidak diajarkan oleh Allah untuk umatnya Nabi
Isa alaihi salam. Maka tabna alaihi maka tabna ha alaihi. Ila kecuali artinya yang diwajibkan oleh Allah atau yang diperintahkan oleh Allah untuk orang-orang pengikut Nabi Isa itu adalah ibtigha ridwanillah, mencari ridha Allah. Ya, jadi perintahnya itu hanya mencari ridha Allah, sedangkan rohbaniyah itu tidak diwajibkan atau tidak diperintahkan oleh Allah. Fama ra'auha, maka tidaklah mereka menjaganya, ya, haqqari ayatiha, dengan sebenar-benar penjagaan. Jadi perintah Allah ini tidak dijaga sehingga akhirnya mereka melenceng jauh. Ya, makanya di ajarannya Nabi Isa alaihi salam, ya sebagaimana ajaran Rasulullah SAW, ya orang itu ya tetap nikah juga, ya berkeluarga, ya sebagaimana manusia biasa, gitu kan. Sedangkan tradisi rohbaniyah, ya rohbaniyah itu rohib-rohib yang berada di satu tempat, ya mereka nggak mikir dunia, mereka makannya apanya dijaga dan sebagainya, terus tidak nikah dan lain sebagainya, itu tidak diperintahkan oleh Allah. Ini surat Al-Hadid juga, ya, ayat 27. Berikutnya, waqala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala takunu kallati, wala dan janganlah takunu kalian menjadi seperti alati, wanita yang nakodot, merusak ghuslaha, pintalannya, min kuwatin, sebentar, nakodot merusak ghuslaha, benangnya, mimba dikuatin, ya, dari sesudah kuatnya, angkasa menjadi bercerai-berai. Maksudnya ini pintalan benang, gitu ya. Janganlah menjadi wanita yang merusak pintalan benangnya sesudah kuatnya. Maksudnya sudah jadi anyaman yang kuat, terus dicerai-berai. Ini surat An-Nahl ayat 96. Ayat 92, ya. Jadi ini terkait dengan adanya orang-orang yang tadinya sudah beramal baik tapi amalnya dirusak. Ya, ibaratnya malamnya taat, siangnya maksiat, atau siangnya taat, malamnya maksiat. Itu seperti orang yang bikin anyaman, bikin kain, sudah dipintal bagus-bagus, sudah jadi bagus, terus dirusak, terus dipintal lagi, dirusak lagi. Nah, Allah SWT negur jangan seperti wanita yang seperti itu. Sehingga kalau sudah jadi pintalan ya dijaga. Nah, ini sebagaimana babnya, ya, di dua ayat yang sebelumnya juga seperti itu. Artinya umat terdahulu itu gara-gara waktu yang panjang melenceng. Nah, dan melenceng itu kalau waktunya panjang nggak ngerasa kalau sudah melenceng. Ya, karena kalau sesuatu itu melencengnya misalnya 3 derajat saja, 3 derajat itu kecil, 5 derajat juga kecil, ya. Tapi kalau garisnya panjang, ya ditarik 1 kilometer, ya ujung sana ini harusnya lurus, ini melenceng cuma 3 derajat, ya nanti ujung sana nggak ketemu, ya, karena saking panjangnya. Nah, waktu itu begitu, bikin sesuatu yang melencengnya mungkin sedikit, tapi karena waktunya panjang, itu ternyata ujung ke ujung itu nggak ketemu. Ini ajaran siapa, ini ajaran siapa itu nggak jelas. Ya, kalau ajaran Islam kan harusnya sudutnya ya lurus saja. Ini merasa masih Islam, ya, tapi melenceng cuma 3 derajat ini, gitu ya. Tapi kan lama. Nah, orang seterusnya itu menganggap padahal itu bukan dari Islam, dianggap dari Islam. Akhirnya terus diteruskan. Nah, ujung-ujungnya itu loh, ini Islam itu di sini, ini sebenarnya bukan Islam. Tapi orang nggak ngerasa kalau sudah melenceng sedemikian jauh. Itu yang dihindari seperti itu, karena tidak dijaga, ya. Nah, tidak dijaga. Sebagaimana juga orang-orang terdahulu tadi digambarkan seperti itu. Nah, kalau yang satunya tadi jangan, kalau sudah pintalannya bagus jangan dirusak. Kemudian waqala ta'ala, wa'bud, dan beribadahlah Rabbaka, kepada Tuhanmu, atau sembahlah kepada Tuhanmu, hatta, sehingga
ya'tiyaka datang kepadamu al yakin. Nah ini Al-Quran ini harus difahami. Kata yakin itu maknanya apa? Yakin itu bukan keyakinan, tetapi yakin itu adalah kematian. Ya, jadi maksud ayat ini adalah sembahlah wahai Muhammad Tuhanmu sampai datang kepadamu al yakin, yakni kematian. Jadi nyembah Allah itu sampai mati. Ya, jadi tafsirnya al yakin itu bukan keyakinan tapi kematian. Karena kalau Nabi, ya Nabi itu sudah yakin, gitu ya. Menyembah Allah itu sudah yakin, ini benar. Jadi setelah bukan diterjemahkannya sembahlah Allah sampai kamu yakin, gitu kan. Ya saya sudah yakin kok, berarti nggak perlu nyembah Allah. Itu kan repot. Menerjemahkan kayak gitu itu kalau tidak sesuai dengan makna yang dikehendaki dari turunnya ayat ini repot. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Saya sudah yakin Allah itu benar, berarti saya itu nggak perlu ibadah lagi. Ya, sebagaimana orang-orang kadang-kadang kamu masih syariat, saya sudah tahu hakikatnya. Ya, saya sudah sampai pada level ma'rifat, sudah yakin, gitu ya, sehingga sholat apa itu saya udah lewat itu. Nah ini malah keblinger, gitu ya. Ini malah keblinger. Makanya menyembah Allah hatta ya'tiyakal yakin itu sampai datang kematian, bukan datang keyakinan. Loh, justru keyakinan itu sudah dari awal yakin. Kalau nggak yakin orang nggak akan ibadah. Ya, kalau tidak yakin orang tidak akan ibadah. Tapi kok sembahlah Allah atau beribadahlah kepada Allah sampai datang yakin, maksudnya sampai mati. Karena kalau mati itu sudah ainul yakin, udah benar-benar keyakinan yang selama ini diyakini itu dilihat. Oh kubur ada, oh ini yang namanya alam akhirat dan sebagainya itu nampak semuanya. Nah itu hal-hal yang kenapa beribadah itu justru ya sampai yakin itu maksudnya benar-benar melihat dengan secara ainul yakin. Artinya ketika sudah mati. Ini surat Al-Hijr ayat 99 ya. Berikutnya hadis-hadisnya. Yang pertama hadis Aisyah. Wa kana ahabuddin ilaihi mada wa masahibuhu alaihi wa qad sabaqa fil babi qabla. Ini hadis dari Aisyah, ini hadis yang pertama. Kita adalah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan wa kana dan adalah ahabuddin yang paling dicintai dalam agama ilaihi padanya Allah gitu ya. Dalam agama ini Allah mencintai apa? Madawama, apa-apa yang berketerusan, yang didawamkan, maksudnya dawamkan yang dirutinkan terus menerus. Sahibahu, pelakunya, alaihi, atasnya. Jadi sesuatu yang terus menerus dilakukan oleh pelakunya atau orang yang mengamalkan atas amalan tersebut. Waqad sabaqa fil babi qabla, dan telah lewat dari bab yang lalu, ini sudah kita bahasnya. Wa'an Umar ibn al-Khattab, ini hadis yang kedua. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama, barang siapa yang tidur an hisbihi, maksudnya ini tidur ini ketiduran. Barang siapa yang tidur, maksudnya ketiduran, an hisbihi, dari hizibnya. Hizib itu adalah kumpulan bacaan ya, dari Al-Quran maupun dzikir-dzikir yang lain. Minalail, di waktu malam, au an syai'in minhu, atau sesuatu darinya ya, dari bacaan malam dia itu, faqara'ahu, maka dia membacanya ma baina sholatil fajri, di antara sholat subuh wa sholatiz zuhri, dan sholat duhur. Jadi malam ketiduran, terus dia baca ketika habis waktu antara habis subuh dan zuhur ya. Kutibalahu, ditetapkan baginya, ka'anama seakan-akan qara'ahu, dia membacanya minalail, di waktu malam. Rawahu Muslim. Jadi seseorang ini kadang-kadang punya amalan. Amalan ini macam-macam, bacaan kah, doa-doa kah. Bacaan itu maksudnya bacaan Al-Quran. Sebelum tidur itu biasa misalnya baca surat apa namanya Al-Mulk,
ya, ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian ada yang surat tasbih itu yang diawali dengan sabbaha atau sabihisma atau yusabihulillah dan sebagainya, itu surat-surat tasbih yang diawali dengan tasbih, ya, itu disebut sebagai hizib, ya, disebut sebagai apa, hizib. Nah, jadi di zaman Nabi itu Quran itu boleh dibaca atau wirid-wirid atau zikir-zikir itu boleh dibaca masing-masing dia susun tuh boleh, ya. Sahabat Aisyah radhiyallahu anha itu punya hizib sendiri, sahabat Umar radhiyallahu anhu punya hizib sendiri, ya. Hizib itu ya terserah, yang penting dari Al-Quran, ya, dan juga bacaan-bacaan zikir yang juga diajarkan oleh kan banyak. Rasul ngajarin itu kan banyak banget. Kita, wah saya seneng doa yang ini, saya seneng baca surat yang ini, saya seneng, ya udah baca aja, menjadi hizibnya sendiri, ya. Jadi bukan, oh ini bacaan bid'ah nih, dikira apa ini, kok setelah ini baca ini dan sebagainya. Kalau orang sekarang sebutannya itu rotib, ya. Rotib itu disebut rotib itu karena tertib. Tertib itu urutannya ini boleh. Jadi jangan terus, wah ini nggak ada tuntunannya rotib ini, bukan. Kalau Nabi nyebutnya hizib, ya. Karena bacaan ayat, bacaan potongan-potongan surat dibaca, dan itu boleh dalam sholat. Kalau bacaan apa namanya, bacaan surat gitu kan, misalnya kita terbiasa baca surat Al-Mulk, boleh saja kita, karena ini baca pakai Al-Quran, duduk sebelum tidur, atau kita sebelum tidur sholat 2 rakaat baca surat Al-Mulk, ya. Jadi bacaan hizibnya itu dengan apa, sholat. Nah itu enggak apa-apa, sebelum sholat terus baca-baca. Nabi itu ngajarin bacaan doa sebelum tidur tuh banyak banget. Jadi ada di bab di Bukhari itu ada, di Riyadhus Shalihin juga ada sebenarnya. Apa yang dibaca Nabi sebelum tidur. Itu saya dulu pernah pelajari hadis-hadis. Jadi di Imam Abu Dawud atau di Al-Azkar Nawawi kalau sudah sampai, kalau ya Ustaz Zairon tuh, Ustaz Umairah itu ngajar gitu ya, sampai ke sana nanti itu banyak banget. Sampai saya ketika belajar hadis-hadis itu, ini kapan tidurnya, ini banyak banget. Coba tahu-tahu udah subuh, selesai baca zikir sebelum tidur udah subuh, karena banyak banget bacaannya. Tapi maksudnya dengan bacaan yang beragam, hadis yang beragam itu sebenarnya kita boleh milih yang mana gitu kan. Oh yang ini gitu kan, ada bacaan Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fatu amri ilaika wa aljatu dhahri ilaika dan sebagainya, itu panjang itu ininya, ya boleh aja pakai itu, atau baca surat apa ayat kursi, atau zikir yang subhanallah 33, tahmid 33, takbir 34. Nah itu hizib-hizib juga, bacaan-bacaan juga gitu. Nah ini silahkan. Nah kalau kita malam biasa baca Al-Quran tertentu, ya surat tertentu, karena capek, ya kena macet di Cakung situ, keluar Cakung Timur, wah udah sampai sebenarnya itu Isya gitu kan, udah sampai situ, sampai rumah setengah 12 kan capek, mau baca hizib udah gitu kan, brek gitu kan. Nah itu dibaca pagi enggak apa-apa, ya, habis subuh, istilahnya di apa, di semacam dikodok gitu ya. Nah, pahalanya sama, ya, pahalanya sama. Tapi yang paling pokok di sini adalah bagaimana yang namanya hizib, bacaan dan lain sebagainya itu silakan saja. Yang punya kebiasaan baca, dan masing-masing orang beda-beda, tidak apa-apa, tidak diseragamkan. Dan ini ya bilang, barang siapa yang aman namaan hizbihi, Nabi tidak menyebut harus sesuai dengan hizibnya Nabi apa enggak, masing-masing punya kemampuan beda-beda di dalam membaca hizibnya. Ada yang panjang gitu ya, ada yang mungkin adalah mampunya saya 3 kul saja, ya sudah 3 kul gitu ya, tidak apa-apa.
Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falak, sama kulhu. Sudah nggak apa-apa. Saya tiga kulnya kulhu tiga kali, ya nggak apa-apa, itu seperti sudah seperti baca satu Quran gitu ya. Karena kulhu Allah itu sepertiga Al-Quran. Ada yang begitu gitu ya. Itu hizibnya masing-masing. Berikutnya wa Nabilah ibni Asr ibni Al-As. Kok Asr? Amr ya. Maaf. Saya nggak pakai kacamata, suka ngaco gini. Ya Amr bukan Asr ya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, qala beliau berkata, Qalali bersabda kepadaku Rasulullah SAW, ya Abdullah, wahai Abdullah, maksudnya Abdullah bin Amr bin Al-As, la takun misla fulan, jangan seperti orang seperti fulan. Ya, janganlah engkau menjadi misla fulan, semisal atau seperti fulan. Karena yaku mulail, adalah dia itu pernah sholat malam, fataroka qiyamalail, tapi sekarang meninggalkan sholat malam. Muttafaqun alaih. Nah ini Abdullah bin Amr bin Al-As ini yang dinasihati Nabi di bab sebelumnya, di mana beliau itu yang puasa udahlah kamu puasa sebulan 3 hari aja. Oh saya lebih kuat dari itu ya Rasul. Ya sudah puasa Dawud itu saya lebih kuat daripada itu. Saya pengen lah, udah paling pol Dawud gitu kan. Nah itu menasehatkan. Kenapa dinasehati beliau? Karena saking semangatnya pengen ibadah. Tapi kemudian direm. Kamu jangan seperti Fulan. Fulan tuh dulu rajin, sekarang nggak pernah lagi. Nah, jadi makanya ibadah nggak usah ngejos-ngejos. Ya pas semangat ngejos, begitu kena masalah ninggalin, nah itu nggak bagus. Mending semangat, nggak semangat ya sudah, ini yang istiqomah ini ya, dijalani walaupun cuma sedikit. Ya itu nasihat Nabi seperti itu. Makanya yang pernah sholat malam jangan terus meninggalkan sama sekali. Ya kerjakan, walaupun cuma sekedar sholat 2 rakaat sesudah apa? Isya. Karena sholat 2 rakaat sesudah isya itu juga masuk dalam kategori qiyamul lail. Ya, jadi itu dia harus bangun sepertiga malam, enggak. Tidak sepertiga malam terakhir apa gitu, enggak. Tapi yang penting sholat malam. Makanya tarawih itu disebut juga qiyamul lail, walaupun dikerjakan langsung habis isya. Ya, termasuk ba'diyah itu juga masuk qiyamul lail. Berikutnya, wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata Aisyah radhiyallahu anha, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatat hussalatu minal lail, ketika terlewat beliau akan sholat di waktu malam, min wajain, dikarenakan wajah itu demam, sakit. Au ghairihi, apa yang lainnya, jadi kelewat, entah ketiduran, entah sakit gitu ya. Beliau sholat minan nahari, di waktu siang ya, sintai asrota, 12 rokaat. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Jadi Nabi ya itu kalau sholat malamnya kelewat dikodok di siang hari ya. Tapi kalau malam beliau sholatnya 11 rakaat ya. Sholat malamnya berapa? 11 rakaat. Nah ketika dikodok di siang hari beliau tidak terus oh ini 11 ya jadinya 11, enggak, dijadikan sholatnya 12 rakaat. Jadi tidak ada ini witir siang, enggak ada. Nah dari situlah Rasulullah para ulama menyebutkan, jadi malam itu ada sholat witir, sehingga semua sholat yang masih genap diwitirkan. Misalnya sholatnya 2 ya tambahi 1 biar jadi 3, sholatnya 4 tambahi 1 biar 5 gitu ya. Jadi itu sholat witir namanya. Nah kalau siang sholat maghrib itu menurut para ulama adalah witirnya sholat siang. Ya, sholat apa?
maghrib. Sehingga ketika Nabi lewat sholat malam yang 11 itu dikerjakan di siang hari antara subuh dan zuhur itu 12 rakaat, bukan 11 ya, karena tidak ada dua witir dalam satu waktu. Nah, siang itu sudah diwitirkan oleh maghrib, maka sholatnya jadi 12. Nah, ulama juga menjelaskan ketika membahas surat Al-Muzammil ya, bahwasanya sholat malam itu kewajiban ya buat Nabi, dan itu ditegaskan di surat Isra ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak ya, itu adalah surat atau ayat yang turun kepada Nabi ya di waktu malam itu. Fatahajjat bihi, tahajat itu artinya tahajat itu artinya bangunlah ya. Jadi sebenarnya kata tahajud itu artinya tahajat itu artinya bangun tidur. Nah, sholat sesudah bangun tidur itu namanya sholat tahajud. Dinamai sholat tahajud itu karena dilakukan setelah tahajadah itu. Tahajadah itu artinya bangun tidur. Makanya kalau kita melakukan sholat malam sesudah isya langsung belum tidur, itu namanya ya qiyamul lail biasa, tidak bisa disebut sebagai tahajud. Tapi kalau habis isya ngantuk ini terus ketiduran, bangun-bangun udah jam 8 ya, terus dia apa namanya sholat, itu sudah masuk apa tahajud, karena sempat apa, sempat tidur gitu ya. Itu tahajud itu begitu, disebut tahajud itu karena sempat tidur duluan terus bangun, nah disebut tahajud. Nah, di surat Isra itu nafilatalak, lak itu laka itu pada Nabi Muhammad, bukan lakum, bukan orang beriman, bukan. Nafilah di situ bukan sholat sunnah, tapi tambahan kewajiban kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat malam itu untuk Nabi wajib. Itu sebagian ulama ya. Ulama tafsir menafsirkan seperti itu. Kalau kita sunnah, tapi Nabi wajib. Makanya kalau kelewat ya dikodok di siang hari. Ya, kita boleh nyontoh enggak seperti itu. Ya, misalnya kelewat dibayar siang lah, ini tadi hizib saja boleh, hizib saja kelewat malam boleh, sholat kelewat ya boleh-boleh saja ya. Artinya kita waduh malam biasanya saya sholat malam sekian rakaat, mau dikerjakan siang ya, itu bagian dari hizib tadi, itu hizibnya di waktu malam. Berikutnya, oh ini udah habis ya, kira masih ada, ternyata sampai ini. Nah, ini sekedar penjelasan saja terkait bagaimana amalan-amalan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu dijaga benar, tidak ditinggalkan. Bahkan ketika kelewat pun juga di apa namanya dikodok, gitu kan, dikodok artinya dilakukan di waktu yang lain. Nah, sehingga dalam hal ini menjaga amal itu ya walaupun cuma amalan remeh, dan itu penting sehingga kita itu punya andalan ya. Ada orang-orang yang tidak semuanya bisa kita andalkan ya. Kita ngandalin sholat, wah sholat kita nggak khusyuk gitu ya, dengar suara ini aja langsung pikirannya kemana-mana, baca juga nggak bisa, apa ini ya udah puasa ya, nggak ada modal, nggak pakai macam-macam, puasa hemat. Ada yang ngandelin puasa, nggak apa-apa, memang andalannya itu. Ya, misalnya, wah kalau suruh Daud nggak bisa, Senin Kemis, wah agak berat. Ya udah 3 hari, ya sudah nggak apa-apa. Tapi punya andalan. Ada yang andalannya sedekah. Ya, tiap pagi ngasih orang, walaupun cuma 2.000 perak, tapi terus gitu ya. Ada lagi sahabat itu punya andalan nyebar salam. Ya, di Riyadhus Shalihin ada. Nyebar, maksudnya gimana? Di tiap hari dia pergi ke pasar, dari sejak masuk pasar ketemu orang, assalamualaikum, itu tiap hari kerjaannya cuma datengin pasar, bukan jual beli, tapi nyebar salam. Itu ada di Riyadhus Shalihin dijelaskan nanti. Jadi
kerjaannya cuma nyebar salam, nggak apa-apa. Begitu pulang, bayangin didoakan orang sepasar, dia juga mendoakan orang sepasar. Ya, kan salam itu isinya apa? Doa. Jadi dia mendoakan orang sepasar, pulang didoakan orang. Sebenarnya cuma sederhana aja, assalamualaikum. Dan itu biasanya kalau rutin, orang pasar tuh juga mesti udah hafal. Ini masuk nih mau nyalami ini mesti. Begitu sehari nggak lewat, ditunggu mesti ini si itu biasanya lewat sini nyalami kok nggak ada gitu ya. Itu mesti begitu. Karena kebaikan yang berulang itu mesti diapalin orang. Ya diapalin orang. Ya, karena berulangnya tadi itu yang nggak usahlah kebaikan gitu ya, keburukan juga gitu kan. Ada apa namanya, bukan keburukan ya, pokoknya amalan. Nah, ada orang ngemis tiap hari datang nyalam, assalamualaikum ya. Tapi kalau suaranya yang ibu itu yang dibutuhkan bukan waalaikumsalam gitu ya, ya harus keluar bawa 5.000 atau apa ya, bisa jadi. Dan biasanya kan orang kalau satu pintu itu biasa ngasih, ya mesti diapali. Rumah ini, rumah ini, rumah ini diapali. Akhirnya kita tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, karena biasanya ngasih, gitu kan. Ya enggak apa-apa. Siapa tahu memang Allah mengirim dia agar kita istiqomah apa? Sedekah. Masalah nanti dia dipakai untuk apa ya terserah urusan dia. Karena kita kuncinya cuma mau sedekah saja, gitu kan. Jadi pokoknya yang berulang itu membekas, ya jangankan di hadapan Allah, di hadapan makhluk saja itu membekas, diapalin orang. Oh ini mesti, oh ini orangnya begini, ini orangnya, karena berulang, ya. Sehingga bukan sesuatu yang besar kemudian ini baru membekas, bukan, yang kecil tapi diulang-ulang itulah bekasnya jadi lebih ketara, lebih kelihatan. Makanya ada air yang netes. Walaupun cuma setetes air dan ada batu yang keras sekali, walaupun batu keras, tapi kalau ditetesi terus di satu titik, lama-lama bolong juga. Ya. Padahal itu batu itu benda paling keras, padat. Air benda lunak, encer. Tapi tes terus lama-lama bolong. Ya karena bekasnya lebih daripada bikin bolongan itu pakai palu besar sekali ya, bukan bolong, pecah ya, cuma sekali doang ya. Tapi tidak bisa ada bekas yang apa namanya satu titik itu tidak bisa. Atau pakai air setengki tapi langsung biur ya, nggak akan bolong, cuma basah doang sebentar, habis itu kering. Nah itu amalan itu kalau kelihatan besar apa cuma sekali nggak bekas ya, gampang kering nanti kayak air tadi itu. Baik, ada yang ditanyakan? Silahkan, ini babnya ternyata habis. Kita lagi juga Ida Isya ya. Kalau tidak ada, barangkali ini yang bisa kita bahas sore hari ini. Besok kita masuk bab baru, bab ke-16 ya. Ya, bab perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Bab al-amri ya bil muhafazati ala sunnah wa adabiha ya. Bab perintah menjaga atas sunnah dan adab-adabnya. Ini bab berikutnya insyaallah. Kita akhiri sekian, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.